Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 dari Tadris Biologi A semester 3. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu yang pertama ada Saudara Ahmad Firdaus dengan nomor NIM 20081060074 dan ada saya sendiri yaitu Salsa Fani Lestiani dengan nomor NIM 20081060006. Di sini kami akan memaparkan materi mengenai filum porifera. Adapun alur pemaparannya yaitu yang pertama mengenai definisi porifera, yang kedua karakteristik porifera, yang ketiga cara hidup dan habitat porifera, yang keempat ada struktur dan lapisan tubuh, yang kelima ada sistem reproduksi pada porifera, dan yang keenam ada tipe saluran air, yang ketujuh bentuk-bentuk spikula yang dimiliki porifera, dan yang terakhir itu klasifikasi dan peran dari porifera. Baiklah, yang pertama mengenai definisi porifera. Nah, porifera ini berasal dari bahasa Latin, yaitu berasal dari dua kata. Yang pertama kata porus dan yang kedua kata fere. Porus itu memiliki arti lubang atau pori-pori, sedangkan fere itu memiliki arti mengandung. Nah, porifera ini merupakan hewan invertebrata, yakni hewan yang tidak memiliki tulang belakang, di mana porifera juga tidak memiliki jaringan sejati, yang disebut juga dengan parazoa. Nah, hewan porifera ini disebut juga dengan hewan berpori-pori. Mengapa demikian? Karena porifera memiliki banyak pori pada tubuhnya. Selain itu, porifera juga termasuk ke dalam hewan diplobastik. Apa itu hewan diplobastik? Diplobastik merupakan hewan yang memiliki dua lapis sel, di mana porifera ini memiliki dua lapis sel. Yang pertama, lapisan dalam yang disebut koanosit, dan yang kedua, lapisan luar yang disebut dengan pinakosit. Nah, sudah disebutkan sebelumnya bahwa porifera ini memiliki banyak pori di tubuhnya. Pori-pori ini disebut dengan ostium, di mana peran ostium ini sebagai mulut. Ostium memiliki beberapa spongosol, di mana spongosol ini bermuara pada oskulum. Oskulum berperan sebagai saluran pelepasan. Selain itu, cara hidup dari porifera itu yaitu menetap atau sesil. Nah, sebagian besar hewan porifera ini hidup di laut dan sebagian kecil hidup di air tawar. Bentuk dan warna dari porifera ini beraneka ragam. Kemudian ada karakteristik porifera. Nah, karakteristiknya yaitu yang pertama, porifera ini memiliki pori-pori dalam tubuhnya dan biasa disebut juga dengan hewan spons. Yang kedua, porifera merupakan hewan multiseluler yang paling sederhana, yaitu hewan yang memiliki banyak sel. Yang ketiga, tidak memiliki alat pencernaan. Yang keempat, memiliki lubang-lubang kecil
yang disebut ostium. Nah, ostium atau pori-pori ya. Yang kelima, tidak bisa berpindah tempat atau sesil, yaitu hidup dari porifera ini menetap, tidak bisa berpindah-pindah atau sesil. Yang selanjutnya itu tubuhnya, yaitu tubuh porifera ini tersusun dari 2 lapis sel atau diploblastik. Ada lapisan dalam yang disebut dengan endodermis atau koanosit, dan ada lapisan luar yang disebut ektodermis atau pinakosit. Nah, porifera ini karakteristiknya juga bisa mengambil makanan dengan sistem saluran air, yang mana gunanya saluran air ini untuk mensirkulasi air di dalam tubuhnya. Selain itu, karakteristiknya memiliki pernapasan secara difusi. Nah, ini ada contoh dari bentuk porifera ya, sessile sponges, do not move, yaitu spons ini bersifat sesil ya, tidak bisa berpindah. Ada red ring spong, ada crusting spong, pincher spong, variable spong, dan tube spong. Nah, selanjutnya yaitu ada cara hidup dan habitat porifera. Seperti yang sudah disinggung di atas, bahwasannya porifera ini sebagian besar hidup di air laut dan sebagian kecil ada yang hidup di air tawar. Namun, perairannya itu dangkal dan jernih. Namun sebagian juga ada porifera yang bisa hidup di perairan yang berpasir atau berlumpur. Nah, sudah disinggung pula porifera dewasa hidup sesil atau melekat pada suatu substrat. Selain itu, porifera hidup secara heterotrof dengan cara memakan bakteri ataupun plankton. Kemudian ada struktur tubuh porifera. Struktur tubuhnya ada 2 ya, ada yaitu disebut dengan diploblastik, ada struktur dalam dan struktur luar. Di mana struktur dalam tadi sudah disebut dengan pinakosit, dan struktur koanosit, dan struktur luar disebut dengan pinakosit. Nah, di antara pinakosit dan koanosit terdapat lapisan tengah yang disebut dengan mesoglea atau mesenkim, di mana mesoglea atau mesenkim merupakan bahan kental yang tersusun dari zat gelatin. Nah, adapun bagian-bagian dari mesoglea. Yang pertama ada sel-sel amoebosit. Nah, yang ini ada porosit, ada skleroblast, dan arkeosit. Yang pertama, sel-sel amoebosit. Nah, fungsinya ini untuk mengangkut sisa metabolisme dari satu sel ke sel lainnya, serta memiliki peran lain yaitu mengangkut zat makanan. Yang kedua, ada porosit, fungsinya untuk membuka dan menutup pori. Yang ketiga ada skleroblast, fungsinya untuk membentuk spikula. Dan yang keempat ada arkeosit, fungsinya untuk membentuk sel reproduktif. Lapisan tubuh porifera. Seperti yang sudah diketahui bahwa porifera merupakan hewan diploblastik yang mana memiliki 2 lapisan sel. Yang pertama lapisan terluar yang disebut dengan lapisan epidermis atau pinakosit, di mana lapisan luar ini tersusun dari sel-sel berbentuk pipih dan berdinding tebal. Bisa dilihat dalam gambar. Dan yang kedua ada lapisan dalam yang disebut dengan endodermis atau koanosit, yang mana lapisan dalam ini tersusun dari sel-sel leher
yang memiliki flagel serta memiliki fungsi sebagai pencernaan makanan. Nah, di dalam lapisan dalam ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama ada osculum. Nah, ini osculum. Fungsinya yaitu sebagai tempat keluarnya air yang asalnya dari spongosol. Yang kedua ada mesoglea, yaitu pembatas antara lapisan dalam dan lapisan luar. Yang ketiga ada porosit, bisa dilihat pada gambar. Fungsinya yaitu sebagai penghubung antara spongosol dan pori-pori. Yang selanjutnya ada spongosol. Spongosol merupakan rongga di bagian dalam tubuh porifera. Kemudian ada ameboid. Nah, ameboid seperti yang sudah diketahui terdapat pada mesoglea ya, di mana sel ini berfungsi untuk mengedarkan makanan. Yang selanjutnya ada spicula, berfungsi untuk pembentuk atau penyusun tubuh. Yang kemudian ada flagella. Nah, flagella ini merupakan alat gerak koanosit. Yang terakhir yaitu koanosit ya, atau lapisan dalamnya yaitu pelapis spongosol yang berfungsi sebagai pencerna makanan. Nah, bisa dilihat ini lapisan-lapisan tubuhnya ya, ada endodermis, ya ada epidermis, osculum, ini mesoglea, bagian lapisan tengah. Jadi, lapisan pada porifera itu dikategorikan berada dalam 3 lapisan. Yang pertama ada lapisan pinakosit atau lapisan tubuh terluar, epidermis ya, yang mana fungsinya itu untuk melindungi tubuh bagian dalam. Yang kedua ada lapisan mesohil atau mesoglea, yang mana lapisan ini berada atau terletak di tengah-tengah lapisan, yaitu antara pinakosit dan koanosit. Yang mana mesohil ini memiliki fungsi untuk mengedarkan makanan dan oksigen, membuang partikel sisa-sisa metabolisme, membuat spikula, serat spons, serta membentuk sel reproduktif. Yang ketiga yaitu lapisan koanosit atau lapisan dalam, yang mana fungsi dari koanosit ini yaitu untuk mencerna makanan secara intraseluler. Teman-teman bisa melihat struktur tubuh dari porifera ya, ada 3 lapisan ya. Ini lapisan luarnya, lapisan dalam, ini flagellum sebagai alat gerak ya. Kemudian ini bentuk-bentuk spikula nanti akan dijelaskan. Nah, selanjutnya ada sperm reproduction atau sistem reproduksi pada porifera. Sistem reproduksi pada porifera ini ada 2, yaitu aseksual dan seksual. Yang pertama secara aseksual, yaitu terjadi melalui fragmentasi, yaitu melalui regenerasi. Yang kedua, tunas, di mana tunas-tunas jatuh dan berkembang menjadi spons baru. Dan yang ketiga yaitu gemus, di mana pada reproduksi ini terjadi reproduksi istirahat, yang mana gemus ini berada pada famili Spongilidae. Kemudian di gemus ini terjadi pembekuan dan pengeringan, dan adapun struktur dari gemul. Yang pertama ada arkeosit agregat. Teman-teman bisa melihat bentuk dari arkeosit agregat ini ya, dalam gambar A. Kemudian ada lapisan spongin dan spikula. Yang ketiga ada mikrofil, yaitu small opening atau lapisan yang kecil ya, di mana pada kondisi baik
arkeosit bermigrasi keluar melalui mikrofil. Nah, arkeosit ini bermigrasi melalui mikrofil dan merekonstruksi spons. Kemudian reproduksi yang selanjutnya yaitu reproduksi seksual, di mana hampir sebagian besar spons itu bersifat hermaphrodites. Dan ada juga beberapa yang bersifat gonokloristik, dan beberapa spesies juga memiliki campuran antara sifat hermaprodit dan gonokloristik, di mana individualnya memiliki populasi yang sama. Kemudian tidak memiliki gonads. Selanjutnya terjadi produksi sperma di mana koanosit mentransformasikan menjadi spermatogonia yang terjadi di dalam koanosit, ruang koanosit, atau setelah bermigrasi ke dalam mesohil. Nah, kemudian terjadilah produksi telur, di mana koanosit atau amoebosit mentransformasikan menjadi oositis atau oosit. Nah, adapun lokasi dari fertilisasi ya, karena tadi sudah terjadinya adanya reproduksi telur ya, di mana lokasinya bisa terjadi di spongy releasing eggs dan sperms, contohnya pada spawn barrel. Kemudian spesifik dari fertilisasi, adanya sperma masuk melalui koanosit, kemudian kehilangan ekornya, kemudian terjadi di dalam vesikel koanosit, di mana koanosit mentransformasikan dan kehilangan kolar dan flagellum. Kemudian koanosit pun mentransformasikan bergerak, kemudian menempel pada telur, kemudian mentransfer sperma ke dalam telur, dan akhirnya terjadilah peristiwa fertilisasi. Nah, zigot. Ini pada tahap larva ya, yaitu terjadi pada larva amfiblastula. Di mana ini tahap pertamanya yaitu ya, yang C ini, sel berflagela di dalamnya. Kemudian larva ini terjadi melalui oskulum, di mana flagella sel kemudian berpindah, yang akhirnya ini ya, berpindah dari luar ke dalam melalui invaginasi. Selain itu, ada saluran unik yang dimiliki porifera, di mana air masuk melalui dinding tubuh yang berpori. Nah, melalui epidermis yang memiliki pori-pori, kemudian disaring oleh sel-sel koanosit. Kemudian pada bagian dalam sel-sel ini terdapat flagella. Flagella ini memiliki peran untuk menangkap makanan yang terangkut dalam air. Setelah itu, makanan dicerna lagi di dalam koanosit. Dalam koanosit, kemudian zat makanan pun diedarkan oleh sel-sel amoebosit, di mana sisa dari zat makanan tersebut kemudian dikeluarkan bersamaan dengan sirkulasi air oleh spongosol melalui oskulum. Kemudian materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Saudara Ahmad Firdaus. Kepadanya dipersilahkan.
Terima kasih kepada selanjutnya adalah tipe saluran air. Dalam porifera terdapat 3 tipe saluran air, yaitu yang pertama askon. Tipe askon merupakan tipe porifera yang memiliki sistem saluran air sederhana. Air masuk melalui pori yang pendek, lurus, dan spongosel atau rongga tubuh, lalu keluar melalui obsculum. Contohnya tipe askon ialah leukocyenia. Yang kedua adalah saikon. Tipe saikon merupakan porifera yang memiliki 2 tipe saluran air, akan tetapi hanya radialnya yang memiliki koanosit. Air masuk melalui pori-pori ke saluran radial yang berdinding koanosit. Spongosel keluar melalui osculum, misalnya skipa. Yang ketiga, ragon atau leukon. Tipe ragon merupakan porifera dengan tipe saluran yang paling kompleks atau rumit. Porifera ini memiliki lapisan mesoglea yang tebal dengan sistem saluran air bercabang-cabang. Koanosit dibatasi oleh suatu rongga yang bersilia berbentuk bulat. Air masuk melalui pori-pori saluran radial yang bercabang-cabang, keluar melalui osculum. Misalnya euspongia dan spongida. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk dari spikula. Yang pertama, spikula monokson. Berbentuk seperti jarum, lurus atau melengkung. Dan triakson. Pada kelas Salcerea seperti Skipa sp, Serentia sp, Saikon sp, Leukon sp, dan Slaterina sp. Yang kedua yaitu spikula berbentuk tetrakson pada kelas Demospongia, contohnya Euspongia mollissima, Elipospongia equina. Yang ketiga yaitu spikula berbentuk triakson atau heksason. Contohnya pada kelas Hexatinellida yaitu Euplastelia aspergillium, Peronema, dan Hyalonema sp. Yang keempat yaitu spikula berbentuk benang-benang spongia. Contohnya pada kelas Demospongia yaitu Euspongia sp, Celispongia sp, Silonia sp, Pilospongia sp, dan Spongia sp. Tubuh porifera yang lunak dapat berdiri tegap pada substrat karena ditunjang oleh spikula dan serat organik sebagai rangkanya. Bagian tubuh porifera yang rusak akan mengalami regenerasi menjadi utuh kembali. Dikarenakan tubuh porifera yang memiliki daya regenerasi yang tinggi, pada tubuh porifera terdapat spikula-spikula yang mengandung zat kapur atau kalsium, terus zat kersik atau silikat, dan benang-benang spongin. Bentuk spikula ini
pun sangat bermacam-macam. Bisa dilihat dari gambar tabel di sampingnya. Pada huruf A sampai D, spikula berbentuk monokson. Kemudian untuk E dan F merupakan spikula yang berbentuk tetrakson. Kemudian pada gambar G dan H merupakan spikula berbentuk poliakson. Pada gambar I spikula berbentuk heksason atau triakson, dan yang terakhir pada gambar C spikula yang berbentuk benang-benang spongi. Kemudian pengklasifikasian dari porifera berdasarkan atas kerangka tubuhnya atau spikulanya. Porifera dibagi menjadi 3 kelas, yaitu kelas Salacerea, kelas Hexatinelidia, dan kelas Demospongia. Untuk kelas Salsarea kerangka tubuh keras. Salsarea berupa spikula seperti duri-duri kecil dari kalsium karbonat, misalnya Skipa sp, Leucoselenia, dan Selterina. Untuk kelas Hexatinelidia, kerangka tubuh kelas berupa spikula yang mengandung silikat atau gersik. Umumnya bentuk tubuh berupa silinder atau corong, misalnya Eubleptella. Kemudian kelas Demospongia merupakan kerangka tubuh keras, kelas yang terbentuk dari spongia saja atau campuran spongia dan zat gersik, misalnya Sellispongia sp. Ciri lain dari kelas Salsarea adalah spikulanya berbentuk monokson atau triakson. Anggota kelas ini banyak tersebar di laut, dangkal di seluruh dunia. Bentuk tabung atau vas. Banyak yang berwarna kusam, tetapi ada juga yang berwarna kuning, cerah, hijau, merah, atau lavender. Bentuk tubuh askonoid sikonoid dan leukonoid yang terdapat pada kelas, misalnya Skipa sp, Cerantia sp, Sikon sp, Leukon sp, dan Slaterina sp. Untuk klasifikasi dari Skipa sp adalah masuk ke dalam kingdom Animalia. Dari filum Porifera, kelas Salsarea, ordo Leucosolenidae, dari keluarga Cicetidae, genus Skipa, dan spesies Skipa sp. Sedangkan klasifikasi dari Slaterina sp yaitu masuk ke dalam kingdom Animalia, filum Porifera, kelas Salsarea, ordo Slaterinida, keluarga
Slaterinidae, genus Slaterina, dan spesies Slaterina sp. Yang kedua yaitu kelas Hexatinelidae. Ciri-cirinya yaitu kerangka tubuh kelas berupa spikula yang mengandung silikat atau kersik. Spikulanya berbentuk triakson dengan 6 cabang. Bentuk tubuhnya umumnya berbentuk silinder atau corong. Contohnya yaitu Euplesetilia aspergillium, Peronema, dan Hylanonema sp. Untuk klasifikasi dari Hylanonema sp yaitu masuk ke dalam kingdom Animalia, phylum Porifera, kelas Hexatinelida, dan ordo Amphidiscosida, keluarga Hyalonemidae, genus Hyleonema, dan spesies Hyalonema sp. Dan klasifikasi dari Euplestella aspergillium yaitu masuk ke dalam kingdom Animalia, phylum Porifera, kelas Hexatinelida, ordo Lysacinecida, keluarga Eupleselidae, genus Eupstella, dan spesies Eupstella asparagium. Yang ketiga adalah kelas Demospongia. Memiliki ciri yaitu kerangka tubuh terbentuk dari spongia saja atau campuran spongin dan zat kersik. Dapat hidup di air laut dan air tawar. Berbentuk lunak karena tidak memiliki rangka dan spikula. Tipe saluran air ini yaitu leukonoid. Tinggi dan diameter ada yang mencapai lebih dari 1 meter. Umumnya berwarna cerah. Dan 90% porifera berjenis Demospongia. Lalu klasifikasi dari Selyspongia sp. Masuk ke dalam kingdom Animalia, phylum Porifera, kelas Demospongiae, ordo Haploscelerida, keluarga Selyspongidae, genus Selyspongia, dan spesies Selyspongia sp. Kemudian peran porifera. Beberapa jenis porifera bermanfaat bagi manusia. Salah satunya adalah Demospongia yang hidup di laut dangkal. Sisa spongia dapat dimanfaatkan sebagai alat penggosok badan dan pembersih badan. Selanjutnya yaitu peranan porifera, yaitu menyediakan habitat bagi banyak makhluk hidup kecil, tempat bersembunyinya beberapa hewan laut dan predator, dijadikan spons untuk mandi, pembersih kaca, dan alat gosok. Contohnya Euspongia officinalis merupakan
merupakan spons yang bisa digunakan untuk mencuci, dan Eusebongia mollissima biasanya digunakan sebagai alat pembersih toilet yang harganya mahal. Selanjutnya, potensi sebagai obat penyakit kanker. Mengembalikan kualitas air sebagai obat kontrasepsi atau KB, sebagai sarana untuk perkembangbiakan dan mencari makan beberapa hewan laut. Lalu campuran bahan industri atau kosmetik, dan terakhir sebagai anti-inflammatory atau anti-tumor, dan antibiotik. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 1. Saya Salsa Fani Lestiani dan Saudara Ahmad Firdaus pamit undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.